Berjumpa kembali dengan Blora TV bersama saya Majid Subianto dalam edisi Blora This Week. Kita masuk ke berita yang pertama. RSUD Samin Surosentiko Randu Platung resmi melayani pasien BPJS. Hal ini menyusul dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Blora yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Blora Bapak Dr. Haji Arif Rohman dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati pada Senin 7 Juli 2025. RSUD yang sebelumnya diresmikan pada 4 Maret 2025 dengan nama yang diambil dari tokoh lokal Samin Surosentiko akan membawa harapan baru terkait dengan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Disampaikan Bupati bahwa Kecamatan Randu Platung ini menjadi kawasan dengan kepadatan penduduk kedua setelah Kecamatan Blora Kota. Kepala BPJS Cabang Pati juga memberikan arahan dengan adanya 4 dokter spesialis diharapkan mampu mendorong pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Blora Selatan bisa lebih optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Gianto ya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati. Hari ini kami menandatangani perjanjian kerjasama antara RSUD Randu Platung dengan BPJS Kesehatan. Penandatanganan kerjasama ini tentunya salah satu komitmen dari BPJS Kesehatan dan juga dari pemerintah daerah untuk kemudahan akses layanan. Tentunya kemudahan akses layanan di wilayah Randu Platung dan juga sekitarnya ya, yang kurang lebih Randu Platung saja sudah di angka 81.000 orang, kemudian di Jati sekitar 51.000, dan hari ini kita kerjasama dengan RSUD Randu Platung. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan akses karena ada 50 tempat tidur yang kita siapkan dan juga ada 4 spesialis yang kita siapkan ya. Anak, bedah, kemudian opsin dan penyakit dalam. Nah ini tentunya harapannya adalah dengan kerjasama ini tidak ada lagi orang yang kesulitan untuk mendapatkan akses layanan di daerah Randu Platung dan sekitarnya. Terkait dengan pelayanan, tadi saya sampaikan bahwa saya terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Blora dan juga Dinas Kesehatan karena memang layanan kita itu sudah sangat-sangat bagus. Kalau kita lihat kecepatan layanan, orang masuk ya mendaftar dan sampai dengan mendapatkan obat itu hanya kurang dari 1 jam. Artinya ini betul-betul sangat cepat. Kemudian juga penumpukan kita bisa hindari dengan antrian online. Jadi teman-teman masyarakat bisa mengantri di rumah, tidak berbondong-bondong ke rumah sakit, namun ke rumah sakit pada saat mendapatkan layanan. Dan ini tentunya menjadi hal yang positif. Ya, terkait dengan peran BPJS tentunya BPJS ini terus berkolaborasi dengan rumah sakit. Salah satunya adalah melakukan evaluasi terkait dengan kecepatan layanan, kemudahan layanan, dan satunya tentunya layanan yang tanpa diskriminasi. Ini kami terus koordinasikan, termasuk juga pemantauan ini kita lakukan secara rutin dan berkala. Dalam waktu dekat BPJS Kesehatan akan menggandeng Pak Bupati dan juga Ibu Wakil Bupati untuk mengecek di lapangan bagaimana kemudahan dan kecepatan layanan di Kabupaten Blora. Hadir di kesempatan itu Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Edi Widayat, dan Direktur RSUD Samin Surosentiko Dr. Hartono. Kita masuk ke berita selanjutnya terkait dengan pembangunan sentra pelayanan pemenuhan gizi Polres Blora resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto bersama dengan Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini beserta jajaran Forkompimda pada Selasa 8 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Blora memberikan apresiasi atas langkah Polres Blora dalam mendukung pemenuhan gizi terkhusus dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Blora. Dengan langkah konkret yang dilakukan oleh Polres Blora ini menunjukkan adanya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program-program pemerintah.
Salah satunya program Presiden Prabowo untuk mensukseskan program makan siang bergizi gratis. Nantinya SPBG Polres Blora ini akan mengcover 3.557 penerima manfaat di wilayah Kecamatan Jepon dengan luas pembangunan mencapai 850 meter persegi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Berita berikutnya, ratusan mahasiswa dari UNES, UNS, dan ST Al-Anwar datang di Blora untuk melaksanakan KKN. Kedatangan ratusan mahasiswa tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Rabu 9 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor UNES Profesor Dr. Ngabianto MSI menyampaikan 126 mahasiswa akan diterjunkan di 12 desa yang ada di Kecamatan Japah, Kunduran, dan Keradenan dengan mengangkat tema SDGs Desa dengan program utama penanggulangan stunting, verifikasi data RTLH, kebencanaan, dan mahasiswa penggerak Pancasila. Sementara itu, Direktur ST Al-Anwar Abdul Ghafur Maimun menyampaikan 90 mahasiswa yang KKN di Blora akan ditempatkan di 6 desa di Kecamatan Banjarjo, Mogorjo, Radu Blatung, dan Tunjungan. Senada dengan itu, dosen pendamping KKN UNS Dr. Tuhana menyampaikan 172 mahasiswa UNS yang melaksanakan KKN di Blora akan dibagi ke 15 desa yang berada di wilayah Kecamatan Cepu, Jepon, dan Keradenan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Blora menyampaikan harapan agar para mahasiswa yang melaksanakan KKN di Blora agar dapat membantu mendorong potensi-potensi lokal untuk bisa dikembangkan, serta menjadi catatan dan evaluasi pemerintah. Hadir dalam menyambut 388 mahasiswa KKN, para camat dan kepala desa yang menjadi lokasi titik KKN dan para kepala OPD terkait. Ke berita berikutnya, pada 11 Juli 2025, Bupati Blora beserta jajaran Forkombimda meresmikan jembatan yang menjadi akses mobilitas bagi warga di Desa Trembulrejo menuju TK dan SD setempat. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan batu prasasti oleh Bupati Blora. Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Trembulrejo menyampaikan pendanaan pembangunan jembatan ini diperoleh dari Paku Indikatif Kecamatan tahun 2025 senilai 300 juta. Pembangunan ini pun disambut senang oleh para warga karena dengan adanya jembatan yang layak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga, khususnya mereka yang memiliki anak yang tengah bersekolah di TK dan SD setempat. Berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Blora bersama dengan PMI menggelar pencanangan bulan dana PMI tahun 2025, sekaligus memberikan daulat kepada Kapolres Blora sebagai Ketua Umum Bulan Dana PMI tahun 2025 tingkat Kabupaten Blora. Ketua Bulan Dana PMI menyampaikan pentingnya sinergi kolaborasi bersama dalam mendukung penggalangan dana untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Dalam waktu 5 bulan penggalangan dana, Ketua Bulan Dana PMI 2025 optimis bisa melampaui target perolehan di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024 perolehan penggalangan dana mencapai 1,124 miliar, melampaui target tahun 2024 yaitu 625 juta. Dana PMI ini merupakan bukan tanggung jawab dari pemerintah daerah, bukan dari Polres, dari Kodim,
ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Termasuk dari rekan-rekan media juga merupakan memiliki tanggung jawab karena ini adalah untuk sosial, untuk kemanusiaan warga masyarakat Blora. Dan dengan kita menyumbangkan dana ke PMI, insya Allah juga nantinya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang bagi masyarakat yang membutuhkan. Konsepnya nanti seluruh Forkopimda bergerak ke seluruh elemen masyarakat, menghimbau, terus nanti mungkin dari masyarakat tersebut diberikan kupuan untuk membantu untuk keberlangsungan PMI Kabupaten Blora yang nantinya apabila sudah terkumpul, nah, anggaran tersebut yang digunakan untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Insya Allah sekitaran 5 bulan lah ya. Insya Allah 5 bulan, insya Allah bisa kita capai. Semoga sesuai dengan target yang kita tentukan. Optimis. Kita mendukung target Pak Kapolres ya. Nanti dengan Pak Dandim, dengan semua elemen kita gerakkan dan kita kerahkan. Di kesempatan itu, Bupati Blora mendukung penuh atas target yang diharapkan mampu tercapai dengan adanya kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak. Berita berikutnya, pada Jumat 11 Juli 2025, Bupati Blora beserta jajaran Forkompimda melaunching Koperasi Desa Merah Putih yang berada di Desa Trembulrejo, Kecamatan Ngawen. Peresmian itu ditandai dengan membuka pintu gedung koperasi secara simbolis. Koperasi desa yang diresmikan tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Juga tersedia berbagai produk UMKM seperti batik dan banyak lainnya. Launching ini menjadi awalan yang nantinya akan diikuti oleh 295 desa kelurahan se-Kabupaten Blora. Satu, dengan perkembangan yang kedua Bapak Ibu. Hari ini menjelang peringatan Puncak Hari Koperasi, kita di Kabupaten Blora akan melantik Kopdes Merah Putih. Dalam hal ini kita laksanakan yang pagi hari ini di Desa Trembulrejo. Ini nanti di dalam akan menjual sembako dan juga produk-produk yang lain. Dan ini kita berharap keberadaan Koperasi Merah Putih ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di masing-masing desanya. Ya, ini adalah salah satu Kopdes yang pertama kali di launching di Blora di Trembulrejo, Kecamatan Ngawen. Ini adalah produk-produk dari Trembul sendiri ya. Dan termasuk ini batiknya juga Indonesia. Dari Muslimat Bayar seluruh ini menjual juga kebutuhan bahan pokok ini beras juga seperti itu dilihat ya. Kita minta untuk masing-masing raja untuk segera launching seperti ini unit usaha yang akan dilakukan di masing-masing Kopdes atau koperasi itu. Ini pertama kali kita launching di Desa Trembulrejo. Dalam kesempatan itu, Bupati Blora menegaskan komitmen melalui Dinas Koperasi UKM beserta Dinas PMD akan terus melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Blora. Berita berikutnya, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tahun ajaran baru, Bupati Blora melakukan kunjungan untuk meninjau kesiapan fasilitas asrama dan penunjang komponen lain di sekolah rakyat pada Jumat 11 Juli 2025. Dijadwalkan sekolah rakyat menengah atas 18 Kabupaten Blora akan beroperasi pada Senin 14 Juli 2025 yang diperuntukkan untuk 50 siswa dari keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan itu, Bupati Blora mengemukakan komitmen pemerintah Kabupaten Blora untuk pengembangan sekolah rakyat ke jenjang SMP dan SMA. Pemkab Blora juga telah menyiapkan lahan seluas 7 hektar di kawasan PDAM Cepu untuk mendukung program tersebut. Sementara itu, untuk menunjang pengajaran dan pengasuhan, sekolah rakyat didukung dengan 17 guru dan 2 wali asrama, bendahara dan operator sekolah. Pemkab Blora juga akan menjadwalkan agenda serah terima siswa dari orang tua kepada tenaga pendidik untuk melaksanakan profiling latar belakang orang tua
dengan harapan program strategis ini bisa tepat sasaran. Jelas, sore hari ini saya dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga Pak Kadinas Sosial, Pak Kadinas Pendidikan, Bu Camat, dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bupati, kita meninjau kesiapan pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Cepu ini, yang insya Allah nanti mulai tanggal 14 akan dimulai proses aktivitas pembelajaran di Cepu ini. Ada 50 siswa-siswi yang terpilih ya, terdiri dari 17 laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Kita tadi sudah ngecek, alhamdulillah ini sudah 100% aja, sudah siap kita terimakan. Tentunya kami dari Forkopimda akan dukung penuh agar keberadaan sekolah rakyat ini bisa memberikan manfaat untuk anak didik yang nanti masuk di sini. Dari Polres Kodim nanti juga akan berikan materi-materi awal untuk anak-anak kita. Masuk kami tadi sudah rapat juga bahwa nanti hari Rabunya orang tua dari siswa-siswi ini akan kita undang, kita terima nanti di pendopo, sambil juga kita profiling di 50 orang tua ini background-nya seperti apa. Karena ini berasal dari Desil 12 ya. Jadi ada kemarin sekilas saya lihat rumahnya yang tidak layak huni dan sebagainya. Arahan dari Pak Mensos bahwa anak-anaknya nanti diasramakan di sini, semuanya ditanggung oleh negara, tapi orang tuanya juga harus kita bantu. Kita akan lihat ya orang tua ini apakah misalnya apa, dan jadi, kan ada anak-anak ini mungkin di rumahnya biasa bantu orang tuanya. Gitu anak-anaknya ikut boarding kan, dan bagaimana nanti kita akan diskusi dengan orang tuanya ini. Sudah rela melepas anaknya ke sini kan, tentunya harus kita ajak biar hubungan antara orang tua dengan siswa dengan nanti sekolah ini bisa langsung dengan baik. Alhamdulillah sudah layak tadi, kamar mandinya sudah baru, ada tempat hiburan dan sebagainya. Saya kira udah bagus. Tapi mungkin kipasnya kalau kurang ya nanti kita akan bantu. Berapa fasilitas yang kurang nanti kita. Ya, ini angkatan pertama. Dan kita juga diminta untuk menyiapkan untuk nanti ya selanjutnya SMP SMA. Rencana ada menyiapkan 7 hektar, lokasinya di Cepu juga, mungkin di belakangnya sampingnya PDAM itu sedang kita tata, dan nantinya berkelanjutan. Dan ini baru 2 rombel Bu ya, 1 rombelnya 25 juta. Kita nanti berharap tahun depan semoga berkelanjutan untuk SMP-nya, SMA-nya berarti udah naik kelas berapa? 11, nah ini kan nanti nerima siswa baru. Di kesempatan itu bisa dipastikan seluruh kesiapan sekolah rakyat telah siap 100% untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Sampai berjumpa kembali di Plora TV dalam edisi Plora This Week.